Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Nina Sulistiawati, STMKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan dan Keterampilan Interpersonal. Kami di sini akan membahas terkait dengan materi pada bab 13, yaitu pendekatan psikodinamika. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Angelina Isabella Kurniawan, ada saya sendiri, ada Denny, dan Irsyad Nur Hakim. Adapun pembahasan kami yang pertama ada deskripsi, awal pendekatan psikodinamika, asumsi dasar dalam pendekatan psikodinamika, Eric Berne dan analisis transaksional, kondisi ego, dan Sigmund Freud dan jenis kepribadian. Selanjutnya terdapat karakter sosial dan perubahan dalam perspektif kepemimpinan, Carl Jung dan jenis kepribadiannya, pengklasifikasiannya, jenis dan kepemimpinan, dan bagaimana pendekatan psikodinamika berfungsi. Sini saya akan membacakan bagian dari deskripsi. Satu konsep fundamental mendasari pendekatan psikodinamika kepribadian seperti digunakan di sini. Istilah ini berarti pola konsisten dengan cara berpikir, perasaan, dan cara bertindak dengan memerhatikan lingkungan termasuk orang lain. Kepribadian ditandai oleh daftar kecenderungan atau sifat seperti bahwa seseorang mungkin malu, cerdas, dan ketat dalam perilaku, sementara yang lain kreatif, mandiri, dan spontan. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan pada bab 2, bab 4, dan juga gaya kepemimpinan pada bab 5. Dalam pendekatan psikodinamika, ditekankan jenis kepribadian dan ditampilkan bukti yang menyatakan bahwa beragam jenis kepribadian lebih cocok untuk posisi atau situasi kepemimpinan tertentu. Nah, berikut adalah tokoh yang mendeskripsikan kepemimpinan dari perspektif psikodinamika. Ada Barents et al., Gabriel, Katz de Vries, Kels de Vries, dan Balez. Terus ada Markoby dan Zalesnik. Boleh di next. Oke, di sini awal pendekatan psikodinamika. Pendekatan psikodinamika dimulai dengan menganalisis asal mula individu dalam keluarga. Pengalaman pertama kita dengan kepemimpinan terjadi di hari kelahiran kita. Ibu dan ayah atau para pengasuh kita menjadi pemimpin kita, terutama di tahun-tahun awal masa kanak-kanak. Nah, pendekatan psikodinamika tidak membuat asumsi tentang sifat yang baik atau gaya terbaik, serta tidak berusaha untuk menyesuaikan gaya dengan pengikut. Tetapi jumlah jenis kepribadian tampak lebih cocok untuk sejumlah kondisi, situasi, atau posisi. Dan juga pendekatan pseudonimika dimulai dengan analisis tentang kepribadian manusia dan kemudian mengaitkan jenis kepribadian dengan tingkatan serta jenis kepemimpinan. Boleh di next. Nah, asumsi dasar dalam pendekatan pseudonimika. Yang pertama, karakteristik kepribadian individu yang telah sangat mengakar, sangat sulit berubah dalam cara penting apapun. Kuncinya adalah menerima karakteristik kepribadian dan sifat seseorang, memahami dampak yang mereka miliki pada pengikut, serta menerima sifat dan karakteristik pengikut. Yang kedua, orang memiliki motif dan perasaan yang ada di luar kesadaran, yaitu kondisi bawah sadar. Jadi perilaku seseorang dihasilkan tidak hanya dari tindakan dan respon yang dapat diamati, tetapi juga dari dampak emosional dari pengalaman sebelumnya. Next. Nah, di sini juga ada Eric Berne dan analisis transaksional. Berne pada tahun 1961 menciptakan analisis transaksional atau transaksional analisis, disingkat TI, yang dia sebut sistem bersama dari psikiatri individual dan sosial. Aspek penting dari hal kecil itu adalah ide tentang psikiatri sosial. Satu hal yang fokus tidak hanya pada individu tetapi juga pada hubungan orang lain. Walaupun TA tidak hanya ditetapkan secara langsung dengan kepemimpinan, tetapi sejumlah ide dasar menarik dan bisa menjelaskan interaksi atasan dan pengikut. Konsep yang lebih dasar adalah kondisi ego yang didefinisikan Berne pada 1964 sebagai sistem yang jelas dari perasaan dan operasional sebagai kumpulan pola perilaku yang logis. Nah, konsep ini adalah upaya untuk menghubungkan perasaan dan pengalaman dengan bagaimana orang-orang berperilaku. Next. Nah, di sini masuk ke tadi konsep dari yang TA tadi, terdapat 3 kondisi dalam TA. Yang pertama ada orang tua, orang dewasa, dan juga anak-anak.
Nah, ketika seorang berpikir, merasakan atau berperilaku seperti yang dilakukan orang tuanya, orang itu dikatakan ada di dalam ego orang tua. Nah, seperti itu. Demikian pula pemikiran, perasaan atau perilaku yang dilakukan seseorang saat anak-anak tetap ada dalam kondisi ego anak tersebut. Kondisi ego orang anak ditandai oleh pemikiran, perasaan atau perilaku langsung terkait dengan apapun yang terjadi di sekitar itu. Suatu hal yang penting adalah orang secara berubah-ubah mengalami 3 kondisi ego tersebut. Siapapun bisa ada di salah satu dari 3 ego pada satu waktu. Suatu penilaian tentang kondisi saat ini dari seseorang disebut analisis struktural. Nah, di mana kondisi orang tua ini bersifat mengontrol dan merawat. Dan kalau kondisi anak itu bebas atau beradaptasi, di mana anak yang beradaptasi bisa mempertimbangkan kondisi di mana seseorang mematuhi dan beradaptasi dengan permintaan orang lain. Sebaliknya, anak yang bebas, sebelumnya disebut sebagai anak pembangkang, adalah kondisi ego di mana kita bertindak dan merasa seperti anak yang spontan dan tidak suka bergaul. Oke, selanjutnya boleh dijelaskan kepada Denny. Kepadanya dipersilahkan. Melanjutkan materi terkait dengan Sigmund Freud dan jenis kepribadian. Freud mengembangkan proses yang dikenal sebagai psikoanalis dan menulis secara lengkap tentang manusia dan kepribadiannya. Banyak dari kerjanya ditunjukkan untuk psikopatologis, yaitu masalah psikologis seperti neurosis dan psikosis. Freud menggunakan konsep yang mengandung 3 jenis kepribadian, yaitu yang pertama, kepribadian erotis. Kepribadian erotis adalah kepribadian di mana orang berusaha untuk mencintai dan dicintai. Mereka lebih memilih untuk disukai dan diterima daripada dihargai dan dihormati. Kepribadian erotis senang berbicara dengan orang lain karena sekedar senang berbincang-bincang dan mengenal seseorang. Tetapi orang dengan kepribadian yang erotis juga cukup tergantung dan berkekurangan. Sebaliknya, orang dengan kepribadian obsesif mencoba untuk memenuhi standar, mengikuti aturan, dan mematuhi prinsip yang ketat. Orang-orang yang berobsesif lebih memilih keturunan dan stabilitas daripada penerimaan dan cinta. Di sisi negatif, sikap yang obsesif bisa sangat agresif dan mendominasi. Mereka percaya dan mereka benar dan tidak ingin dipertanyakan. Yang terakhir terdapat kepribadian narsistik. Tema dari buku McCoby tentang kepemimpinan visioner tidak menerima panduan seperti yang dilakukan 3 jenis lainnya. McCoby menjelaskan bahwa salah satu karakteristik dari narsistik adalah lucu dan mandiri. Sisi positifnya pada orang narsis yaitu visi dalam hidupnya jelas dan ia tidak mudah terpengaruhi oleh perkataan orang lain untuk mencapai visi itu. Selanjutnya terdapat karakter sosial dan perubahan dalam perspektif kepemimpinan. Menurut McCoby 27, karakter sosial, suatu istilah yang diperkenalkan oleh Erich Fromm, adalah jenis kepribadian makro yang didasarkan pada sikap dan nilai emosional yang dimiliki orang-orang dalam konteks tertentu. Suatu jenis khusus dari karakter sosial diciptakan dalam budaya tertentu atau kelas sosial tertentu. Inti dari argumen McCoby adalah ada pergeseran dalam karakter sosial di masa-masa sekarang yang mereplikasikan pergerakan dari satu ekonomi industrial ke ekonomi berbasis pengetahuan. Jadi maksud dari ini adalah dapat berubah. Contohnya seperti saya jadi ketua di kelompok 1 dan kelompok 2 otomatis saya akan ada perbedaan dalam kepemimpinan saya. Contoh lainnya adalah ketika saya berteman dengan kelompok B dan C, lalu mereka memiliki obrolan yang berbeda. Demi adanya komunikasi antara saya dan mereka, mau tidak mau saya harus mengikuti dan nimbrung topik yang sedang dibahas. Jadi kesimpulannya adalah dapat berubah tergantung situasi. Selanjutnya terdapat Carl Jung dan jenis kepribadiannya. Manusia memiliki kecenderungan dan kecenderungan ini menjadi dasar dari bagaimana orang bekerja, berhubungan, dan bermain. Ada 4 dimensi penting untuk menilai kepribadian. Yang pertama, terkait di mana orang tersebut mendapatkan energinya secara internal maupun eksternal. Yang kedua, terkait di mana ia mendapatkan informasi, baik yang pasti dan berurutan atau cara yang lebih intuitif dan acak. Yang ketiga, membuat keputusan secara rasional dan faktual atau subjektif dan pribadi. Dan yang terakhir, perbedaan antara orang yang terencana dan terorganisir, serta orang yang spontan dan fleksibel. Selanjutnya, sehingga menjadi klasifikasi yaitu extrovert versus introvert, mengetahui lewat indera versus menggunakan intuisi, berpikir versus menggunakan perasaan, dan menilai versus memahami. Oke.
Selanjutnya, extrovert versus introvert itu apa ya? Jadi seperti yang kita ketahui, extrovert versus introvert itu seperti extrovert orang yang kecenderungan untuk mendapatkan informasi, inspirasi, dan energi dari luar diri. Satu karakteristik dari extrovert adalah banyak berbicara. Orang-orang yang seperti ini senang berhubungan dengan orang lain dan menyukai sebuah tindakan. Dalam situasi sosial, mereka dianggap sangat bersemangat dan mungkin juga menjadi pusat pesta. Orang introvert menggunakan ide dan pemikirannya sendiri serta tidak membutuhkan rangsangan eksternal. Orang seperti ini lebih memilih untuk mendengarkan dibandingkan berbicara. Mereka suka mendengarkan atau menonton acara yang bersifat informatif. Suatu isyarat untuk orang introvert adalah hasrat untuk sesekali sendirian. Guna bisa berpikir dan bersemangat lagi, baginya terus-menerus beraktivitas dan bertemu orang lain merupakan suatu tindakan yang melelahkan. Yang kedua, mengetahui lewat indera dan intuisi. Dimensi mengetahui lewat indera dan intuisi memiliki kaitan dengan cara di mana orang mendapatkan informasi. Sensor mengumpulkan data lewat indera mereka dan pemikiran mereka berubah di sekitar masalah fakta dan praktis. Orang lain bersifat intuitif. Mereka cenderung lebih konseptual dan teoritis. Biasanya pengalaman sehari-hari membosankan bagi mereka. Mereka cenderung lebih kreatif, membuat fantasi tentang masa depan, menerapkan imajinasi untuk suatu masalah. Dan dalam mengumpulkan informasi, orang intuitif mencari kemungkinan dan hubungan. Mereka menggunakan kerangka kerja teoritis untuk mendapatkan dan memahami data. Kebalikan dengan orang yang mengandalkan panca indera. Para orang intuitif lebih senang menggunakan rasa, hampir atau sejauh yang saya tahu. Selanjutnya, terdapat berpikir dan menggunakan perasaan. Dua cara memutuskan adalah dengan berpikir dan menggunakan perasaan. Pemikir menggunakan logika, berusaha mencari objektivitas dan bersifat analitis. Mereka cenderung subjektif dan mencari kesalahan dengan orang lain dan memperhatikan perasaan orang lain. Terus menilai dan memahami. Perbedaan antara orang-orang yang menilai dan orang-orang yang memahami menurut Krieger dan 2020 itu, orang-orang yang menilai lebih menyukai struktur, rencana, dan keputusan. Mereka kritis dan cermat, serta cukup yakin dengan mereka melakukan sesuatu. Orang-orang yang memahami cenderung lebih fleksibel, bisa beradaptasi, tidak yakin, dan tidak pasti. Mereka spontan. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Angelina. Kepadanya saya persilahkan. Izinkan saya untuk memaparkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang jenis dan kepemimpinan. Menurut Behrens et al. Pada tahun 2001 dan Kreuger and Thuisen pada tahun 2002, dua kelompok tersebut setuju bahwa kepemimpinan itu bersifat disengaja. Hal itu mengandung visi atau tujuan dan bahwa orang-orang selain pemimpin harus termotivasi untuk bergerak mencapai tujuan atau hasil akhir. Kreuger dan Thuisen mengaitkan 8 fungsi itu ke dalam kekuatan dan kelemahan kepemimpinan. Yang pertama itu pemikir, kelebihannya objektif, rasional, dan pemecah masalah. Kekurangannya serius, banyak nuntutan, dan tidak peka. Kedua, orang yang menggunakan perasaan. Kelebihannya simpatik, kooperatif, dan setia. Kekurangannya tidak tegas dan dapat berubah. Ketiga, orang yang ekstrovert. Kelebihannya memotivasi, komunikasi, dan terbuka. Setelah kekurangannya, terlalu banyak berkomunikasi. Keempat, orang yang introvert. Kelebihannya pendiam dan pemikir yang reflektif. Kekurangannya lambat untuk memutuskan dan tidak pasti. Kelima, orang yang menggunakan intuisi. Kelebihannya pemikir yang strategis, berorientasi ke masa depan dan konkret. Kekurangannya tidak spesifik dan tidak kekurangannya tidak pasti dan tidak jelas. Keenam, orang yang mengetahui lewat indera. Kelebihannya konkret dan berorientasi kepada tindakan. Kekurangannya tidak imajinatif dan berorientasi pada detail. Ketujuh, orang yang menggunakan penilaian. Kelebihannya tegas dan berpegang pada rencana, serta kekurangannya kaku dan tidak fleksibel. Terakhir, orang yang menyadari. Kelebihannya fleksibel, ingin tahu, dan tidak resmi. Kekurangannya sporadis dan tidak fokus. Next, bagaimana pendekatan psikodinamika berfungsi? Tujuan utama dari psikodinamika adalah meningkatkan pemahaman pemimpin dan pengikut akan jenis kepribadian mereka dan dampak jenis itu pada pekerjaan serta hubungan kerja. Seperti yang ada di model TA,
Responden diberi pernyataan yang menggambarkan beragam kondisi ego, dan kemudian diminta untuk mengidentifikasi keberadaan kondisi ego yang digunakan, keunggulan yang diasumsikan kalau kita menjadi lebih dapat memahami. Penting untuk memahami dan menyadari perbedaan antara beragam orang yang harus bekerja sama, apa yang mengganggu atau bahkan menimbulkan konflik, bisa menjadi dapat dipahami ketika kita memahami jenis atau kondisi ego psikologis yang terlibat. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah mempresentasikan materi dengan sangat baik. Serta saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nina Sulistiawati, SDMKOM, yang telah menyimak materi yang telah kami sampaikan. Karena materi telah selesai, maka saya dan teman-teman saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.